Seorang tahanan yang terlibat kasus pencurian tewas secara tragis di Polsek Kumpeh Ilir, Resor Baru Jambi, Jambi. Dalam kasus ini, pihak keluarga menganggap bahwa ada beberapa kejanggalan terhadap kematian korban. Mapolsek Kumpeh Ilir di Kecamatan Kumpeh, Maro Jambi rusak akibat diserang warga pada Rabu malam 4 September 2024. Terlihat bagian kaca jendela gedung tersebut pecah dan berserakan di lantai. Selain itu, fasilitas dan bagian dalam gedung Polsek juga tampak berantakan. Kejadian ini diduga dipicu oleh amarah warga atas tewasnya seorang tahanan. Emosi mereka memuncak setelah tak menemukan satupun anggota polisi di Mapolsek Kumpeh Ilir saat hendak meminta pertanggungjawaban. Tahanan yang tewas ini diketahui bernama Muhammad Agil Al-Farisi, 22 tahun, warga Kelurahan Tanjung, Kecamatan Kumpeh, Muaro, Jambi. Untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban, jasadnya sempat dilakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Jambi sebelum akhirnya dibawa pulang untuk dimakamkan. Tangis histeris ibu korban seketika pecah setelah jenazah korban tiba di rumah duka. Ia tak kuasa menahan kesedihan setelah mengetahui anak bungsu dari 4 bersaudara itu meninggal dunia secara tragis. Keluarga, kerabat, dan tetangga juga tampak larut dalam kesedihan. Ayah korban, Ibnu Kasir, menceritakan kronologi penangkapan hingga menemukan sang anak sudah tak bernyawa di puskesmas. Menurutnya, korban tewas setelah 1 jam ditangkap oleh 2 oknum polisi berinisial P dan Y. Penangkapan dilakukan sekitar jam 9 malam, kemudian pada pukul 10 malam, korban diketahui telah meninggal dunia. Ibnu Kasir pun merasa adanya kejanggalan atas kematian sang anak, karena ia mendapati adanya luka bekas jeratan tali di bagian leher anaknya. Selain itu, saat ditangkap, korban tidak menggunakan celana panjang, namun memakai celana pendek tanpa ikat pinggang. Ibnu Kasir berharap adanya keadilan atas peristiwa ini. Untuk itu, ia meminta supaya polisi dapat mengusut tuntas kasus kematian anaknya. Ia juga meminta jika nanti kedua oknum polisi yang menangkap anaknya dinyatakan bersalah, maka harus dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Itulah kejadiannya bahwa anak saya itu ditangkap jam 9. Jam 10 anak saya itu sudah ada lagi meninggal. Semua anggota polisi tidak ada di tempat di saat itu. Satu pun tidak ada. Terus yang ngasih tahu pun bukan polisi juga, Pak, yang ngasih tahu ke keluarga ya? Bukan polisi, orang biasa. Terus sampai ngantar anak kita di sini nggak ada juga anggota polisi ya? Tidak ada. Waktu ke Jambi langsung ke Jambi saya. Ya memang saya polisi nak ikut. Polisi nak ikut setelah mau berangkat. Itulah ada satu polisi saya usir tuh. Apa kamu ke sini? Saya bilang kayak itunya. Terus kejanggalan apa Pak Bapak lihat? Nah, kenapa saya langsung kejanggalan ini? Di sini saya tanya medis di sini untuk ketentuan itu tidak bisa Pak. Kami cuma melihat di dalam. Karena menurut saya ada kejanggalan yang tidak saya terima. Di sininya ada seperti bekal lilitan tali di lehernya. Seperti lilitan tali di sini. Maka terjadilah otopsi ini. Dibawa polisi tidak ada surat izin penangkapan. Tidak ada. Semua saya. Satu, itu kejanggalan. Kedua, ya, yang biasa yang menangkap ini adalah apa tuh? Karis reskrim. Ini polisi penjaga. Polisi jaga di itu. Yang nangkap anak saya. Ikat pinggang dado. Anak saya tidak ada punya ikat pinggang. Celana pendek. Saya tidak mau lagi polisi bersalah turun jabat. Saya minta di penjara juga. Kalau memang terbukti. Seumur hidup. Hal senada juga diungkapkan oleh kakak kandung korban, Winda, dan ia meminta keadilan atas kematian adiknya ini. Dari awal proses ini berlangsung, polisi baik dari Polda, Propam, Polres Muaro Jambi khususnya insya Allah mendampingi kami. Itu salah satu kekuatan kami karena kami didampingi oleh orang-orang yang insya Allah membela kami. Mereka menerima penjelasan hanya dari kami. Lalu mereka menjanjikan bahwa ini akan dilakukan hukum yang berlaku. Harapan kami, pokoknya kami ingin ketuntasan dari permasalahan ini. Kalau memang dinyatakan oleh hasil otopsi kedua polisi itu bersalah, maka kami berharap polisi ini ditindak seadil-adilnya. Sementara itu, Kapolres Muaro Jambi AKBP Wahyu Istanto Brambidarso membenarkan adanya massa yang mengakibatkan sejumlah kerusakan di Mapolsek Kumpeh Ilir.
Dia menegaskan saat ini pihaknya masih mendalami kasus kematian tahanan yang terlibat kasus pencurian tersebut. Selain itu, polisi juga masih menunggu hasil otopsi dari rumah sakit guna mengetahui penyebab kematian korban. Jika nanti terbukti adanya faktor kesengajaan dari oknum polisi atas kematian korban, maka pihaknya akan melakukan proses pidana. Yang pasti ada dua yang berjalan. Yang pertama dari reskrim, mungkin dan mati ini diputuskan setelah ada hasil otopsi, karena hasil otopsi tidak langsung keluar, jadi kami menunggu hasil otopsi. Kalau memang terbukti ada sifatnya kesengajaan dari personil, itu kami akan proses pidana. Tapi bila ternyata tidak ada kesengajaan, hanya dari personil yang lalai, karena kami tetap anggap ini ada kelalaian, jadi kami akan prosedur sesuai dengan yang ada di kepolisian. Jadi kami akan dalami semaksimal mungkin dan kami turut berduka atas meninggalnya almarhum. Kami sudah sampaikan permohonan maaf, mungkin kami juga kurang memberikan arahan atau peringatan pada personil untuk tetap patuhi SOP. Diketahui oknum polisi yang melakukan penangkapan terhadap korban saat ini kabur, sedangkan jasad korban telah dimakamkan di TPU setempat di wilayah Kelurahan Tanjung, Kecamatan Kumpeh, Muaro Jambi pada Kamis petang 5 September 2024. Dari Muaro Jambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan.